Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 Sejarah Indonesia dari kelas 11 MIPA 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Penjajahan Pemerintahan Belanda. Baiklah, di sini saya sendiri Zaskia Ramadhani Putri sebagai moderator. Dan teman saya Alif Akwarinata sebagai penyaji pertama. Saya Indah Despita sebagai penyaji 2. Saya Zakir Panzuri sebagai penyaji 3. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi. Hai teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya ada pantun untuk kalian. Ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai sahabat, semoga kalian tetap semangat. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan kepada Alif sebagai penyaji pertama. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan menyampaikan materi yang berjudul Masa Pemerintahan Republik Batak dari tahun 1795 sampai tahun 1811. Republik Batak atau disebut Persemakmuran Batavia yang merupakan pemerintahan di zaman kolonial Hindia Belanda yang berdiri sejak tahun 1795 sampai tahun 1811. Republik Batak tidak terlepas dari pendudukan Belanda. Louis Napoleon merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte yang ditunjuk sebagai raja dari Belanda. Sejak tahun 1800 hingga tahun 1811, pemerintahan Batak dipimpin oleh yang pertama yaitu Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 dan yang kedua oleh pemerintahan Jan Willem Jansen pada tahun 1811. Pemerintahan Batak mengalami kemunduran akibat Inggris yang memenangkan atau menguasai Nusantara. Masa pemerintahan Herman Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Pada masa pemerintahan Herman Daendels ini, ia memiliki tugas utama untuk menjaga Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Dengan menjaga Pulau Jawa tersebut, ia menerapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama dalam bidang militer, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam bidang sosial, yang keempat dalam bidang pemerintahan, dan yang kelima dalam bidang peradilan dan hukum. B. Masa pemerintahan Jan Willem Jansen pada tahun 1811. Pasca ditariknya Daendels, Hindia Belanda dimandatkan kepada Jan Willem Jansen pada tahun 1811 dan tanggal 4 Agustus. Inggris menyerbu Batavia. Jansen melarikan diri ke Semarang untuk mencari bantuan dan mengamankan dirinya dari penyerbuan. Inggris mampu mengalahkan Jansen di Kabupaten Semarang, tepatnya pada akhir 18 September 1811. Jansen harus menandatangani tentang yang pertama, pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Yang kedua, seluruh pasukan Belanda jadi tawanan Inggris. Yang ketiga, orang Belanda dipekerjakan di Inggris. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu seluruh hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab negara Inggris. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alif Akbar Dinata telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya kita lanjut ke penyaji kedua yaitu Indah Despita. Kepada Indah Despita kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Sejarah singkatnya, pada tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Wintour mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Dalam menjalankan pemerintahan, Raffles ini memegang 3 prinsip. Yang pertama yaitu segala kerja sistem dihapus dan digantikan sebagai penanaman bebas rakyat. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dan bupati dimasukkan dalam pemerintahan kolonialisme. Yang ketiga, atas dasar pandangannya tanah itu milik pemerintah. Materi yang A, kebijakan di bidang pemerintah. Strategis pemerintahan Raffles ini dilakukan di Kepulauan Jawa. Strategis yang pertama yaitu
Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles didampingi oleh penasehat. Yang kedua, Kepulauan Jawa dibagi menjadi 16 residen. Yang ketiga, sistem juri diberlakukannya dalam pengadilan. Materi yang B, tindakan di bidang ekonomi. Raffles melakukan beberapa tindakan, tujuannya untuk memajukan ekonomi Indonesia, tetapi tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan keuntungan kolonialisme. Kebijakan yang pertama yaitu para petani diberi kebebasan untuk berpetani. Yang kedua, kebijakan sewa tanah. Yang ketiga, penghapusannya kerja rodi. Yang keempat, penghapusannya sistem monopoli. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah Desvita sebagai penyaji 2 memaparkan materi mengenai perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga yang dibawakan oleh penyaji ketiga yaitu Zaki Irfanzudi. Kepada Zaki Irfanzudi kami persilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya sebagai penyaji ketiga akan menyampaikan materi tentang demonisasi pemerintahan Belanda. Raffles sebenarnya sudah ingin memberhentikan pemerintahnya pada tahun 1816. Pemerintah Inggris juga telah menunjuk John Vendale untuk menggantikan Raffles. Akan tetapi pada tahun 1814, konvensi London sudah diadakan. Salah satu konvensi London adalah Inggris harus memberikan atau mengembalikan tanah jajahan mereka di Hindia ke Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Pulau Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda dan jatuh ke tangan Belanda. Dan sejak itulah pemerintahan kolonial Belanda dimulai. Bagian A, Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah jatuh ke tangan Belanda, Tanah Hindia membentuk badan baru yang bernama Komisaris Jenderal dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran William ke-6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Alexander Gerald Philip, Cornelis Theodore Elot, dan Alexander Alam Genhard. B. Sistem tanam paksa. Pemerintah Belanda mulai memikirkan cara untuk mengatasi problem ekonomi di negaranya. Berbagai pendapat mulai dilontarkan dari para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat. Salah satu contohnya seperti pada tahun 1829, seorang tokoh yang bernama Johannes van den Bons yang memberikan usulan kepada Raja Belanda. Johannes van den Bons memberikan usulan bahwa untuk menaikkan perekonomian Belanda harus melakukan sistem tanam paksa pada negara yang telah dijajah, dan itu menyuruh para petani atau para budak-budak di daerah tersebut untuk melakukannya. C. Sistem usaha swasta. Pelaksanaan tanam paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian di Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan, keuntungan dari tanam paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal ini, telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam usaha sendiri. D. Perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedatangan agama-agama tersebut didatangkan dari bangsa-bangsa Eropa yang datang di Indonesia. Dimulai dari orang-orang Portugis yang menyebarkan agama Katolik dan orang-orang Belanda yang menyebarkan agama Kristen Protestan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zaki Irfanzudi sebagai penyaji ketiga dalam menyampaikan materi mengenai dominasi pemerintahan Belanda. Sebelum menutup video presentasi ini, perkenankan saya untuk menyampaikan satu pantun lagi. Umur kakek sudah menua namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Baiklah, sekian saja materi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.